Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis online membahas dan juga membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang kitab ini disusun oleh Al-Ustaz Al-Rafiq hafizahullahu ta'ala. Dan untuk itu ya, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Dan wasil darsana, kita lanjutkan masih di pasal yang ketiga, Al-Fasl Tsalis Al-Asma'ul Marfu'at. Ya, di mana sebelumnya kita membahas mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Ya, mubtada rumusnya mim, ya khabar nanti dengan kha. Adapun hukum asalnya mubtada itu di awal, khabarnya di akhir. Maksudnya ya nanti menjelaskan mubtadanya. Si ma'rifah yang datang di awal kalimat atau di awal jumlah maka dinamakan dengan mubtada. Adapun penjelasannya atau penjelas dari mubtada tersebut dinamakan dengan khabar. Ini bentuk asal. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammadun isim ma'rifah jatuh di awal jumlah maka dia disebut dengan mubtada. Kemudian penjelasnya adalah talibun. Talibun menjelaskan Muhammad. Ya. Maka talibun menjadi khabarnya. Talibun menjadi khabar secara hukum asal. Dan ya, mubtada ya ada yang isim mu'rab, kemudian ada isim mabni, isim mu'rab seperti tadi. Kemudian isim mabni ya hadza ya misalnya nahnu, kemudian huwa talibun. Huwa isim mabni, isim dhamir, isim mabni. Talibun ya dia menjelaskan atau menjelaskan mubtada'nya maka dia makan khabar. Hiya talibatun. Kemudian ada juga isim mausul, ada isim syarat. Syarat man yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia yang akan mendapatkan memanennya ya. Dan kemudian ya ada juga ya mubtada asalnya harus ma'rifah namun boleh nakirah. Kapan? Ya karena dia didahului oleh nafyu atau istifham. Nafyu alat ya menjadikan nafi negatif ya bermakna tidak ya. Ma Zaidun talibun. Ya. Zaid bukanlah talib, ma Zaidun talibun. Nah, maka boleh sebenarnya ya. Boleh ini kan dia ma'rifah. Zaidun ma'rifah. Namun boleh nakirah ya. Misalnya kalau di sini contohnya apa? Ilahun ma'allah. Ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Atau ma zalimun. Atau ma talibun fil fasli misalnya. Ma talibun fil fasli. Tidak ada ya, satu orang talib di kelas ya. Ma talibun. Ya, makanya di sini talibun boleh nakirah karena didahului oleh nafi. Ma di situ bermakna tidak. Kemudian yaitu bisa mubtada, bisa nakirah ketika apa? Ketika sifat mausuf ya, ketika ada sifat di situ. Misalnya talibun mujtahidun. Talibun di situ nakirah ya. Namun karena ada sifatnya yaitu mujtahidun maka boleh
dia sebagai mubtada. Misalnya kan ma'rifah harusnya at-talibu. Kemudian mudhaf ya, khatamu dzahabin haramun. Cincin dari emas itu haram. Khatamu ya tidak ada alif lam ya. Sementara mudhaf ilaihnya adalah nakirah, maka khatamu nakirah. Namun karena ada susunan idhafah maka menjadi ya boleh dia menjadi mubtada. Kemudian khobar ya, ini masih murajaah ya, khobar dia bisa isim dhahir sudah jelas ya, lawannya isim dhamir. Kemudian dia ada juga khobar berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah misalnya ya banyak sudah kita contohkan kemarin. Ya, misalnya di sini contohnya at-tilmidu ummuhu maridhatun. Seorang murid ibunya ya sakit. Ya, ummuhu maridhatun adalah jumlah yang nanti berposisi sebagai khobar di mahalli raf'i. Ya, nanti dia posisi sebagai khobar, ya, khobarnya berupa jumlah. Ya. Mubtadanya mana? At-tilmid. Itu juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah banyak ya. Misalnya Muhammadun yaktubu. Muhammadun yaktubud darsa. Muhammad menulis pelajaran. Yaktubu. Ya, yaktubu di situ jumlah fi'liyah. Dia sebagai khobar dari Muhammadun. Muhammadun mubtada. Ya. Ada juga yang berupa ya khobar berupa sibul jumlah. Ya, sibul jumlah imma dia jar wa majrur, imma dia dhorof. Dhorof itu keterangan waktu dan keterangan tempat atau keterangan tempat. Misalnya di atas ala atau mana ama ya, khalfa ya. Misalnya ya ar-rajulu khalfal babi. Seorang laki-laki khalfal babi. Maka ar-rajulu mubtada khalfal babi dia jadi apa? Khobarnya. Khobarnya berupa sibul jumlah. Ada juga ya mubtada bisa dikebelakangkan, namanya mubtada muakhar, diterakhirkan. Khobar didahulukan menjadi khobar muqaddam. Ya. Ya, adapun syarat-syaratnya ya bisa nanti dibaca kembali. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita halaman 66, silakan dibuka 66. Ya, ada pelatihannya ya silakan dikerjakan ya. Kemudian halaman 66 kita masuk ya isim kana atau saudaranya. Rumusnya apa? Kaf. Kaf dan kho dan kaf. Ya. Kaf maksudnya adalah kana. Kho, kaf ya adalah khobar kana. Nah, ya. Jadi ya isim kana dan saudara-saudaranya nanti. Ya. Isim kana nanti punya saudari-saudarinya. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya dia memiliki amalan yang sama. Ya. Memiliki amalan yang sama. Jadi antum dan sekalian mesti paham dulu ya mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Sudah mungkin ketika pembahasan mubtada dan khobar ya tadi khobar bisa berupa jumlah, ada khobar bisa berupa mufrad ya. Maksudnya satu ya. Juga bisa berupa sibul jumlah. Kemudian mubtada bisa apa, bisa ini ya. Kemudian mubtada bisa diakhirkan, khobar bisa didahulukan. Ini mesti tahu ya. Karena ketika masuk isim kana dan juga materi selanjutnya nanti khobar inna, ini pembahasannya ya sama dengan mubtada dan khobar, namun ada perbedaan sedikit. Ya, asal usulnya dan datangnya dari mubtada dan khobar. Baik kita baca. Ya iya, isim kana atau saudaranya rumusnya kaf. Ya, ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khobar kana atau saudaranya rumusnya kho kaf. Ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya.
amalan kana atau saudaranya, ya, sebelum kita masuk ke amalan, ya, ingat kembali, mubtada dan khobar, ya, sama-sama apa? Sama-sama marfu'. Ya, contohnya, contoh paling mudah, ya. Muhammadun talibun. Nah, kita lihat di situ Muhammadun isim ma'rifah, keadaannya apa? Dhammah. Ya, dhammah itu tanda untuk apa? Tanda untuk rafa, ya. Karena mubtada masuk di, ya, apa? Isim-isim yang marfu'. Ya, silakan nanti lihat kembali halaman 58 dan 59. Mubtada marfu' maka tandanya tergantung, ya. Tanda rafa'nya misalnya Muhammadun, berarti dia tandanya dengan dhammah. Begitu pula dengan khobarnya. Khobarnya juga rafa' atau marfu', ya, rafa'. Nah, maka talibun Muhammadun talibun. Talibunnya juga rafa' dengan tanda dhammah. Itu ya, sama-sama rafa' mubtada dan khobar. Nah, ketika kemasukan kana, ya, kemasukan kana ataupun saudari-saudarinya, ya, nanti saudari-saudarinya juga memiliki amalan yang sama. Ya. Ketika masuk kana, maka yang pertama merafa'kan isimnya, yang kedua menasabkan khobarnya. Kok jadi isim namanya? Ya. Nah, kan tadi mubtada khobar, ya kan? Mubtada khobar. Namun ketika masuk kana, mubtadanya namanya berubah. Namanya berubah menjadi isim kana. Yang tadinya mubtada kemudian mubtada dan khobar kemasukan kana, ya. Mubtada berubah namanya menjadi isim kana. Adapun khobarnya, ya, hanya ditambahkan khobar kana saja, khobar kana. Berarti kemasukan kana menjadi isim kana yang tadinya mubtada, kemudian khobarnya berubah menjadi khobar kana. Ya, mafhum insyaallah, ya. Sebagaimana tadi misalnya Muhammadun talibun, ya, maka kemasukan, ya, Muhammadun talibun adalah mubtada khobar, Muhammadun mubtada, talibun khobar, kemasukan kana berarti, ya, Muhammadun mubtada berarti berubah menjadi namanya menjadi isim kana. Kana Muhammadun. Nah, sebagaimana amalan kana rafa, ya, merofakkan isimnya, maka Muhammadun jadi isim kana, tetap rofa, ya, atau, ya, tetap rofa. Adapun talibun karena khobar maka menjadi nasab, ya, menjadi nasab, menjadi, ya, dibaca dengan taliban. Kana Muhammadun taliban. Sedangkan lihat ya di situ ada, ya, halaman 59, halatun nasbil ismi. Di situ kan ada khobar kana wa akhwatuha. Berarti nasab, ya. Kemudian lihat kembali tanda-tanda nasab apa saja, ya. Nah, talibun masuk isim apa, ya? Ternyata talibun itu isim mufrad. Oh, berarti tanda nasabnya adalah fathah. Ya, lihat di halaman 58 gitu, ya. Kamu mudah saja ya, menjadi kana Muhammadun taliban. Baik. Kemudian, ya, untuk menyusunnya, ya, kana, ya, ismuha, khobaruha, ya. Ya, ini susunannya, ya, sebagaimana tadi, ya. Intinya mubtada dan khobar kemasukan kana, mubtada berubah menjadi isim kana, khobar berubah menjadi khobar kana. Harus sesuai. Yang pertama bilangannya dan juga jenisnya. Ya, perhatikan ini sama seperti mubtada yang kemarin, kan? Ya, coba lihat halaman 63. Lihat halaman 63. Ya. Lihat di situ, ya, harus sama. Ya, ada tulisan di situ sama bilangannya atau sesuai bilangannya. Ada duhuma. Ya, dua jenisnya naw'uhuma. Ya, sama juga seperti halaman 66 ini. Sama seperti isim kana. Isim kana dan khobar kana. Ya, sama kan? Ya, karena ini memang kalau sederhananya adalah perluasan dari mubtada dan khobar. Ya. Sederhananya demikian biar mudah untuk memahami. Ya. Asalnya dari mubtada dan khobar. Contoh, kita lihat contoh. Ya, kita lihat Muhammadun Rasulullah, mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada, Rasul, ya, jadi khobar. Ya, lafaz jalalah Allah mudhafun ilaih. Ya.
maka menjadi kana Muhammadun Rasulah. Dengan nasab Rasulullah. Tadinya Rasulullah menjadi Rasulullah. Mudah kan? Ya, Rasul dia isim mufrad. Maka kalau lihat di halaman 58 isim mufrad, tanda nasabnya karena khobar kana nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Nah, maka dibaca Rasulullah. Baik. Kemudian at-talibani najihani. Nah, at-talibani dua orang murid, najihani sukses atau lulus ya. Nah, at-talibani ya isim apa dia? Ya, ya karena mubtada khobar pasti marfu' ya. Kemudian kita harus cari at-talibani ini ya, at-talibani najihani dia maksud isim apa? Dia mufrad kah ataukah maksur kah? Ya, dia musanna. Isim musanna, maka kita lihat di halaman 58. Isim musanna. Oh, isim musanna ternyata tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Nah, at-talibani najihani. Baik. Maka yang berubah ketika masuk kana ya wa akhwatuha dan saudari-saudarinya hanya khobarnya. Berarti targetnya ada di najihani. Najihani yang harus berubah, ya kan? Harus nasab. Maka kita lihat di halaman 58. Isim musanna ya nasabnya dengan apa? Dengan ya. Oh, berarti nanti berubah menjadi ya. Nah, kita lihat balik lagi ke halaman 66 ya. Ya memang harus begini ya. Ya silakan nanti bagaimana caranya tangan antum dan antuna bisa dibuat ya, biar bisa langsung membuka halamannya ya. Baik. Maka kita lihat ya kemasukan kana talibani najihaini ya najihaini najihaini khobar kana ya, jadi nasab dengan tanda ya. Nah, sebagaimana halaman 58 isim musanna kan ya dia rafa atau dia nasab dengan tanda ya. Adapun talibani tetap marfu dengan tanda alif ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga al-mudarrisuna hadiruna. Nah, al-mudarrisuna hadiruna ini sama-sama jamak ya. Jamaknya jamak apa? Ya, jamak ya karena mubtada khobar marfu maka kita lihat ya yang tandanya waw. Ya, tandanya waw. Oh, ternyata jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Maka targetnya berarti hadiruna, ya kan khobarnya kan? Maka masuk kanal mudarrisuna ya. Menjadi nasabnya dengan apa? Nah, kita lihat 58. 58 nasab halaman 58 nasabnya dengan ya, maka menjadi kanal mudarrisuna hadirina hadirin kanal mudarrisuna hadirin ya mansub dengan tanda ya. Nah, kemudian ya ana talibun. Nah, ini yang agak ini ya. Ana talibun. Ya, ana di situ ya mubtada, talibun ya khabar. Kemasukan kana menjadi kuntu. Kuntu taliban ya. Kalau talibun karena nasab maka menjadi taliban. Kuntu ya. Ingat kembali ya kalau kana ini termasuk dalam fiil. Fiil naqis. Ingat ya kana ini masuk dalam fiil. Fiilnya fiil naqis. Maka ya sederhananya dia bisa ditasrif ya, kuntu. Kalau ditasrif menjadi kana, kanu, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ya nanti tasrifannya seperti itu ya. Ya semoga nanti teman-teman bisa sharing ya. Misalnya ada tabel, ya bisa nanti sharing ya di grup masing-masing ya, grup akhwat. Di grup akhwat, grup ikhwan bisa nanti share ke grup ikhwan untuk tasrif. Begitu juga dengan tasrif fi'il madhi dan juga fi'il mudhari nanti ya tafadhol ya bisa saling bantu nanti untuk men-sharing untuk membagi tabelnya ya.
sebagaimana misalnya tasrif fi'il madhi ya, atau mulai dari huwa huma hum aja lah. Kalau huwa huma hum kan sudah dihafalkan kan di pertemuan awal-awal ya. Huma huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga fi'il madhi misalnya ya, fa'ala fa'ala fa'alu ya, atau kataba kataba katabu dan seterusnya. Kemudian fi'il mudhari'nya bagaimana ya. Silakan nanti ya bisa saling ya berbagi ya di grup ya. Nah, begitu juga dengan tasrifan kana ini, karena ketika masuk dhamir maka ada mengalami perubahan. Ya, contohnya di sini, ana menjadi kuntu, ana menjadi kuntu. Misalnya anta menjadi kunta, anti menjadi kunti, dan seterusnya. Nanti bisa saling share ya. Oke ya, karena ada beberapa teman-teman yang ada di sini yang sudah pernah belajar ya, belum belajar yang mungkin kelas ini dijadikan sebagai tempat murojaah ya, untuk memungkinkan ya, silahkan buat teman-teman saling share ya. Baik, kita lanjutkan ya. Adapun saudara-saudara kana, ya sebelumnya tadi Anda pernah katakan tadi bahwa kana memiliki saudara-saudarinya. Dan dia juga memiliki amalan yang sama. Amalannya sama, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Merofakkan isimnya, ya, maksudnya yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana. Nanti ya misalnya ya kemasukan ya, kita baca di situ dulu ya, yaitu saudari-saudarinya apa? Asbaha, abha, dhalla, amsa, bata. Nanti ketika namanya bergantung kepada fiil ininya ya, saudari-saudari kananya ya. Kalau tadi ketika kana Muhammadun Rasulullah, Muhammadun menjadi isim kana, ya kan? Atau misalnya Zaidun talibun ya, atau Muhammadun talibun. Kana Muhammadun taliban. Muhammadun isim kana, ya kan? Nah, kalau kita kemasukan misalnya asbaha, maka ya Muhammadun asbaha Muhammadun taliban misalnya ya. Maka Muhammad ya, Muhammad itu adalah isim asbaha. Sudah bukan isim kana lagi ya, karena dia kemasukannya asbaha bukan kana. Begitu juga ketika kemasukan ya amsa misalnya. Amsa Muhammadun taliban misalnya. Ini mudah. Maka Muhammadun isim amsa, taliban khobar amsa. Nah, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara kana yang pertama ini asbaha, adha, dhalla, amsa, bata menunjukkan waktu. Asbaha ya, kalau untuk jamak apakah kana menjadi kanu? Ya betul ya. Kana, kanu. Kanat, kanata, kunna. Nanti bisa di-share ya buat teman-teman yang tahu ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini menunjukkan waktu. Maksudnya bagaimana? Ya, secara umum ya asbaha, adha, dhalla, amsa, bata ya, atau semuanya ini bermakna soro. Bisa kita maknai dengan soro. Apa maksud soro? Menjadi. Terjemahannya menjadi. Ini secara umum ya. Sadari-sadari kana. Bahkan kananya pun itu bisa bermakna menjadi. Ingat ya, menjadi. Hanya perubahan di situ menjadi. Jadi bisa kita katakan kana Muhammadun taliban, bisa kita katakan Muhammad menjadi. Dahulu Muhammad menjadi seorang murid talib. Itu bisa kalau kita ingin maknai dengan menjadi. Ini secara umum. Namun ada juga yang ada makna yang lain selain menjadi ya, yang sering juga dipakai ya. Yang pertama asbaha, adha, dhalla, amsa, bata menunjukkan waktu. Asbaha apa? Ya, kita lihat. Asbaha itu memasuki waktu subuh. Kita lihat contohnya. Fa fuadu ummi Musa farighan. Masya Allah. Fuadu ummi Musa farighan. Masuki waktu subuh. Ya. Hatinya ummi Musa ya,
itu menjadi hampa. Masuki waktu subuh hatinya Musa ya, fariqan, hampa. Insyaallah. Maka ya kita lihat fuadu, nah di situ fuadu menjadi isim asbaha. Khobar asbahanya mana? Fariqan. Nah, kemudian ya contoh lain ya, amsal ghaniyyu faqiran. Masuki waktu sore seorang yang kaya itu menjadi miskin. Miskin ya. Maka al-ghaniyyu isim amsa, faqiran khabar amsa. Abhatit talibatu muta'allimatin ya. Masuki waktu duha pelajar-pelajar perempuan itu ya belajar. Murid-murid perempuan itu belajar. At-talibatu ya isim abhad. Isim abhad ya. Muta'allimatin, nah ini muta'allimatin apa ini? Masuk mana ini? Bentuknya seperti ini. Masuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Lihat di halaman mana? Halaman 59 ya. Halaman 59 jamak muannas salim. Nah, karena khobarnya harus nasab, maka jamak muannas salim khobarnya atau nasabnya dengan tanda apa? Oh, dengan tanda kasrah. Pas di sini ya. Muta'allimatin. Baik, kemudian contoh selanjutnya batan najmu lami'an. Bata ya memasuki waktu malam ya, pada malam hari. An-najmu bintang itu berkilau, berkelap-kelip. Maka an-najmu isim bata lami'an khabar bata. Kemudian dhalla wajhul kafiri muswaddan. Dhalla ya memasuki waktu siang ya, waktu siang ya. Pada siang hari ya masuki waktu siang wajhul kafir ya, wajah orang kafir ya, menjadi hitam ya. Maka wajhu isim dhalla, wajhu isim dhalla, muswaddan ya, khabar dhalla, khabar dhalla. Nah ya, mudah kan insyaallah. Nah selain tadi yang menunjukkan waktu ada yang kedua ya, laisa ya. Laisa ini bermakna penafian ya, artinya tidak ya. Bisa artinya tidak, bisa artinya bukan ya, tergantung nanti konteksnya bagaimana. Intinya dia menegatifkan, membuat negatif suatu jumlah, itu jumlah mubtada dan khobar tentunya ya. Nah kita lihat misalnya contoh gampangnya tadi ya, kita ambil yang mudah. Muhammadun talibun, kemasukan laisa berarti laisa Muhammadun taliban. Muhammadun jadi isim laisa, taliban ya khobar laisa. Baik, berarti tadi apa? Maknanya tidak atau bukan. Muhammadun bukanlah seorang murid. Ya. Kalau pakai tidak ya kurang enak ya. Muhammad tidak murid atau tidaklah Muhammad seorang murid. Ya bisa saja, namun ya kurang ya. Maka ya Muhammad bukanlah seorang murid. Ya, nanti tergantung, nanti bisa tidak atau bukan. Ya, silakan nanti bisa dipilih. Kemudian ya kita lihat contoh laisal zalimu mahbuban. Nah, ini enaknya apa? Al-zalim, orang zalim bukanlah dicintai. Ya, ini tidak cocok pakai bukan ya. Maka pakainya tidak. Orang yang zalim tidaklah dicintai. Nah, seperti dikatakan tadi bisa pakai tidak, bisa pakai bukan. Maka mahbuban khobar laisa, al-zalimu isim laisa. Kemudian laisan najahu sahlan. Tidak. Nah, ini. Najahu an-najahu kesuksesan. Ya. Sukses sahlan mudah. Bukanlah kesuksesan itu mudah. Ya. Kesuksesan bukanlah mudah. Enaknya pakai tidak kan? Kesuksesan itu tidaklah mudah. Ya.
Baik. Kemudian yang ketiga ada soro. Ini masih saudari-saudarinya kana. Soro maknanya untuk perubahan atau bisa kita katakan menjadi. Menjadi. Ya. Maka kita lihat contoh. Sorol khosyabu romadan. Al khosyabu kayu. Romadan itu habis terbakar itu apa namanya? Arang ya. Abu. Ya abu. Romadan. Romadan ya dia abu. Maka kayu itu menjadi abu ya, karena soro tadi ya menjadi atau berubah menjadi ya, abu. Al-khoshabu al-khoshabu ya isim soro ramadan khobar soro. Dan kemudian yang keempat ya keempat, nah ini juga cukup banyak ya nanti dihafalkan ya ini ya dihafalkan asbaha abha dhalla amsa bata laisa sara. Nah, nanti yang keempat apa? Mazala ma bariha man fakka ma fati'a. Ini harus satu paket ya, harus satu paket. Nah, ini untuk maknanya untuk apa? Menunjukkan makna senantiasa. Senantiasa ada kejadian yang istimror, ada yang kejadian yang terus berlangsung. Senantiasa, hampir sering ya, banyak terjemahan. Ya. Hampir sering, senantiasa. Intinya maknanya ada istimror, ada kejadian yang terus berlangsung. Kita lihat contoh ya. La yazalu. La yazalu Allahu muttasifan bil ilm. Nah, kok tadi mazala kok jadi la yazalu? Nah, ini kita lihat ya. Intinya di situ adalah alat penafi. Jadi nanti untuk zala itu memakai ma. Adapun untuk yazalu ya seringnya memakai la. La yazalu. Ya, ma di situ maksudnya artinya sama dengan ma, sama dengan la. Ma di situ artinya sama dengan la. Ya, baik. Maka kalau fi'il mudhari berganti menjadi la, biasanya memakainya pakai la. La yazalu, nah, jangan diartikan tidak apa ya, tapi diartikan langsung saja senantiasa. La yazalu itu artinya senantiasa. Ya, Allah itu senantiasa ya, mensifati dengan ilmu. Ya. Disifati dengan ilmu. Tasifan disifati dengan ilmu. Ya maksudnya Allah selalu ya, alim ya alim. Nah, maka lafaz jalalah Allah di situ menjadi isim la yazalu. Ya, panjangnya. Isim la yazalu, kemudian muttasifan menjadi khobar la yazalu. Kemudian contoh lain apa? Ya ma bariha. Ya, ma bariha berarti di bawahnya. Lan nabraha. Nah, kenapa kok jadi ini? Tadinya kan ma di situ kok jadi lan. Nah, lan juga alat penafi, maka boleh ya. Lan nabraha. Maka kita senantiasa ya. Nabraha ya bariha yabrahu. Ini kena dhamir nahnu berarti menjadi kami. Kami senantiasa ya masuk termasuk orang-orang yang tekun, akifin. Maka nanti apa ya isim isimnya mana ya isimnya ya berupa domirnya domir apa domir apa namanya ya dia berupa domir ya dia domir mustatir dan dia domir mustatir wujuban ya wajib nanti kan ada di situ ya tidak salah wajib ada yang sudah pernah dibahas kan lihat lupa juga lupa apakah pernah dibahas.
Nah, belum ya. Baik. Intinya demikian ya. Ya. Nabraha ya, nanti isimnya berupa domir, domirnya domir nahwu. Ya, kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah akifin. Akifin ya. Akifin dari khobar lan nabraha. Baik, kemudian la yanfakku. Nah, ini berubah lagi ya. Kok bisa contohnya atau yang diberikan contoh di situ nomor 4 manfakkah. Kok di sini contohnya la yanfakku ya, sama seperti tadi ya. Manfakkah ini untuk apa? Model fi'il madhi. Adapun la yanfakku ini model untuk fi'il mudhari'. Ya. La yanfakkul kafiruna makirina 'alal Islam. Nah, la yanfaku artinya apa? Senantiasa. Al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir senantiasa makirin apa? Berbuat makar, ya, berbuat makar, selalu mengganggu, selalu ya, tidak senang, ya, mengganggu ya, 'alal Islam, orang-orang atau agama Islam. Maka isim layan fakunya adalah mana? Al-kafirun. Al-kafirun. Khobarnya mana? Khobarnya adalah makirin. Al-kafirun jamak mudzakkar salim, maka nanti dengan waw. Marfu'nya dengan waw. Makirin jamak mudzakkar salim juga, nanti nasab. Ya, nasab khobar, ingat nasab. Khobar kana dan saudara-saudaranya masuk. Ya, khobarnya nasab. Ya. Maka makirina nasab dengan tanda ya, masuk jamak mudzakkar salim. Silakan nanti dibuka halaman 5859. Kemudian contoh lain mafati al-mujahiduna qa'imina 'alal haq. Sama juga senantiasa al-mujahidun apa? Pejuang jihad itu qa'imina 'alal haq. Orang-orang yang berjuang itu senantiasa ya, qa'imin berdiri di atas kebenaran. Berdiri di atas kebenaran. 'Alal haq ya. Maka al-mujahidun ya, apa? Isim mafati'ah. Ya, marfu nanti dengan tanda dhammah atau marfu dengan tanda waw, afwan. Marfu dengan tanda waw. Kenapa? Karena dia masuk jamak muzakkar salim. Lihat kembali halaman 58 dan 59. Kemudian qa'imina. Qa'imina ya, khobar mafati'ah. Ya, dia harus nasab. Ya, qa'imina masuk jamak muzakkar salim, maka dia nasab dengan tanda ya. Baik, kemudian yang nomor 5 madama. Nah, ini madama ini selama. Titik selama titik. Ya, demikian ya. Kita lihat contoh saja, al-muslimu yusalli madama hayyan. Muslim ya, seorang muslim salat selama dia masih hidup. Nah, selama dia hidup. Maka ya, nanti ya madama ya, isimnya mana? Isimnya berupa dhamir ya. Dhamirnya dhamir huwa. Huwanya nanti maknanya kembali ke al-muslim. Ya, bisa kita katakan madamal muslimu ya. Madamal muslimu ya. Yusalli hayyan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, namun lebih tepat ya seperti ini. Al-muslimu yusalli madama hayyan. Ya, kalau kita mau adakan kembali kan bisa kita katakan al-muslimu yusalli madama al-muslimu hayyan. Ya, ya. Baik. Ya, intinya isim madamanya adalah berupa dhamir. Ya, ini huwa. Ya. Kemudian khobar madamanya adalah hayyan. Hayyan. Nah, ya. Lumayan lama ya untuk
tentang isim kana ya. Nanti sama juga khobar ina juga demikian ya. Baik. Nanti kita cukupkan saja untuk kana ya. Baik, catatan khobar kana atau saudarinya dapat berupa ya, isim zahir. Ya, ini sama juga seperti mubtada tadi. Ya, kita lihat coba halaman 64. 64 lihat. Ya, sama ya. Khobar kana atau saudarinya dapat berupa. Di sini juga khobar juga dapat berupa 3 macam, sama kan? Yang pertama isim zahir. Isim zahir itu sama, ya biasa saja. Kemudian jumlah ya. Jumlah ismiyah. Nah, di sini diberikan contoh ya. Amsat talibuna kutubuhum jadidatun. Memasuki waktu sore ya. Para murid buku-buku mereka baru ya. Gimana? Nah, itu terjemahan detailek ya. Kalau kita ini kan amsa memasuki waktu sore at-talibun para murid kutubuhum kitabnya buku-bukunya itu baru jadi datu. Maka isim amsanya mana? At-talibun. Khobar amsanya mana? Nah, berupa jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Mana itu? Kutubuhum jadidatun. Nah, itu jumlah. Jumlah ismiyah. Berarti dalam jumlah juga nanti ada mubtada dan khobar. Ya. Kutubuhum atau kutubu jadi mubtada, jadi datun jadi khobar. Untuk jumlah yang kecil ya. Ya, jumlah yang kecil. Nanti bisa dilingkari tuh. Jumlah yang kecil, kutubuhum jadi datun itu dilingkari. Ya. At-talibun juga dilingkari. Nah, nanti bisa kita lihat. Ya, at-talibun itu jadi isim amsanya. Kutubuhum jadidatun itu jumlah ismiyah nanti dilingkari dia sebagai khobar dari amsa. Khobar amsa. Baik. Kita simpan itu dulu ya. Kemudian ya ada jumlah kecil kan? Jumlah ismiyah yang kecil. Kutubuhum jadidatun. Ya, maka kutubu di situ dia jadi mubtada untuk jumlah yang kecil. Jadidatun khobar dari mubtada untuk jumlah yang kecil. Paham ya insyaallah ya. Mudah-mudahan dengan pelan seperti ini makin memungkinkan kita. Tapi contoh lain ya, kana Hamzatu saifuhu hadidun. Ya, Hamzah ya pedangnya baru pedangnya itu dari besi. Saifuhu hadidun. Hadid itu besi, bukan jadid ya. Tapi hadid besi ya. Maka kita lihat kembali Hamzah ya. Hamzah karena dia lelaki maka tidak pakai kana. Secara makna dia laki-laki. Maka Hamzah itu isim kana. Dilingkari lagi ya kalau masih bingung ya. Saifuhu jadidun jumlah ismiyah. Dilingkari besar saifuhu jadidun dia sebagai khobar kana. Adapun untuk lingkaran misalnya yang kecil ya saifu itu menjadi mubtada untuk jumlah yang kecil, hadidun untuk khobar ya khobar dari mubtada, saifu untuk jumlah yang kecil. Baik. Begitu juga dengan jumlah fi'liyah ya kalau sudah paham dari jumlah ismi insyaallah sudah paham. Contoh man fakkal hazinu yabki. Ya, man fakka artinya apa? Ya, senantiasa. Al-hazinu itu kesedihan ya. Maka senantiasa kesedihan ya beki ya, menangis ya. Ya beki ini jumlah fi'liyah. Atau hazin ini lebih tepatnya adalah orang yang menangis. Atau orang yang sedih orang yang sedih. Maka orang yang sedih senantiasa menangis. Al-hazinu ini bisa masuk isim fa'il ya artinya orang yang bersedih. Orang yang bersedih senantiasa ya beki. Maka al-hazinu isim man fakka rafa ya.
Yabki jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah nanti sebagai khobar manfakkah. Contoh lain, laisat Fatimatu taghtasilu fin nahri. Fatimatu ya isim laisat. Isim laisat. Taghtasilu jumlah fi'liyah. Dia jadi khobar dari laisat. Menempati posisi khobar ya fi posisi rofa sebagai khobar laisat. Kemudian ya itu tadi ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Hal ini juga berlaku untuk khobar yang biasa tadi. Mubtada dan khobar. Khobarnya bisa berupa jumlah juga. Ya. Jadi sekalian ya kalau misalnya mau lingkari juga boleh. Seperti tadi. Ya. Kemudian yang ketiga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah ya misal contoh ya kanal muslimuna fil musalla yauma 'idil fitri. Ini banyak ini ya syibhul jumlah ya. Kana al-muslimun dia jadi isim kana fil musalla. Nah, fil musalla jar wa majrur ya, dia sebagai khobar kana. Sibul jumlah ingat kalau bukan dia jar wa majrur, dia sebagai atau dia kalau bukan jar wa majrur dia dzaraf. Ada dua ya sibul jumlah yang ada di kitab. Kemudian ini muslimun sholat di musola. Musola yang dimaksud adalah ruang terbuka ya tempat untuk sholat ya maksud musola ya namun musola di tempat kita di Indonesia artinya ya malah masjid yang kecil ya. Atau ya ada ruangan kecil di kantor di mana ya itu disebut musola padahal musola maksudnya tempat kalau di kitab-kitab fikih ataupun di bahasa Arab musola maksudnya adalah tempat yang luas ya, ya tempat di mana untuk sholat. Maka tadi fil musalla dia jadi sibul jumlah nanti khobar dari kana. Kemudian contoh lain lan nadkhulaha madamu fiha. Tidak akan pernah kami masuk ke dalam nadkhulaha. Entah ha di mana ya. Madamu fiha selama mereka fiha. Fiha di situ jadi khobar dari sibul jumlah. Khobar dari ya madama ya, khobar dari madama ya, berupa sibul jumlah. Baik, itu ya tentang kana dan saudara-saudarinya. Saudara-saudarinya. Ya. Dan kemudian ada halaman 68 untuk latihan apa fungsi kana dan saudaranya. Ya, fungsinya sudah ya. Maksudnya fungsi itu adalah amalannya. Amalannya apa ya? Nanti apa tetap rofa kah atau nasab kah bagaimana? Kemudian 2 masukkan kana ke dalam jumlah berikut al-babu maftuhun. Nah, ini sudah mubtada khobar semua ini. Mubtada khobar semua, nah nanti dimasukkan kana menjadi bagaimana? Nah, referensinya tadi ingat halaman 58 dan 59. Ya kalau masih belum tahu i'rabnya ya. Atau kalau belum tahu tanda-tandanya, masih belum hafal tanda-tandanya. Nanti bisa dilihat maftuhun ini isim mufrad kah, isim musanna kah, isim jamak muzakkar salim kah. Begitu juga misalnya mujtahidun, apakah dia mufrad, musanna, jamak muannas salim kah, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3, ya sebutkan saudara-saudara kana dan masukkan masing-masingnya ke dalam jumlah mufidah. Ya terserah nanti jumlahnya 1, nanti terserah masukinnya semua saudari-saudarinya bisa. Misalnya Muhammadun Jamilun, ya mudah saja, ya tinggal masukkan saja semua saudari-saudarinya. Kemudian 4, buatlah contoh berikut ini dalam jumlah mufidah. Khobar amsa dari jumlah fi'liyah, isim asbaha dari musanna muannas, khobar mazala dari syibul jumlah, isim kana dari isim mabni. Kemudian i'rablah jumlah berikut. Ya, kayaknya untuk i'rab jangan dulu ya. 5 i'rab ini jangan dulu, nanti kita i'rab bersama-sama ya. I'rab bersama-sama.
Baik, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa tetap di murojaah. Ya, paling tidak setelah ini, ya misalnya besok pagi, dibaca saja ya. Tidak usah stres, tetap dibaca. Ya, asalkan tetap dibuka kembali kitabnya, dibuka kembali bukunya. Ya, semoga dengan membuka itu hanya sekedar membaca bisa murojaah yang sudah didapat. Dan jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan juga kehadirannya. Ya, semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam belajar dan juga memberikan kekokohan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Ana mohon ampun pada Allah atas hal tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.